tinggalkan kami Tuhan. Engkau ada selalu dalam setiap langkah kaki hidup kami. Dari hari ke hari kami boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan, perlindungan, penyertaan sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai detik pagi hari ini, kami boleh beribadah di tempat ini, kami bersama-sama berada di tempat ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami Bapak kami menghargai kasih karunia Tuhan, masih percaya bagi kami. Kami datang kepada Engkau untuk kami memuji menyembah Engkau, untuk kami dapat memberikan yang terbaik dari hidup kami bagi kemuliaan nama Kristus. Namun sebelum lebih jauh kami masuk dalam hadirat bagi hati ini. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak benar, dengan hati yang terbuka Tuhan, kami rindu Tuhan lepaskan itu semua dari kehidupan kami. Dan kami juga mau bertindak untuk tinggalkan semuanya itu Bapa. Segala apapun itu Tuhan, baik itu dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, agar sungguh-sungguh kami layak untuk kami menerima lawatan jamahan urapan kuasa kasih Allah kami hari ini. Agar sungguh ibadah kami tidak pernah menjadi sia-sia, tapi dalam peribadahan ini kami mengalami lawatan, kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami bakal persiapkan hati kami untuk kami mas, untuk kami lebih lagi masuk dalam ujian penyembahan kami. Terima kasih Allah yang baik. Segala sesuatu yang terhalang itu semua kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menunda hanya
diri kita untuk kita menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berlutut dengan sukacita pagi hari ini. Semua karena kuasa Allah. Engkau dengan kasih-Mu yang besar, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau memerdekakan kami. Darah-Mu yang tercurah, itu yang memerdekakan setiap kami. Kata Bapa, dari kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, mampukan kami menghargai kemerdekaan itu Tuhan, dengan kami terus menjaga hati kami, menjaga hidup kami sungguh dengan firman-Mu. Saat ini kami rindu untuk memberkati juga pekerjaan kami di tempat ini. Karena Bapak, kami juga akan mempersiapkan hati kami untuk kami dapat menabung, sehingga benar-benar Tuhan apa yang kami buat biar menjadi kemuliaan bagi nama Kristus. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi kami. Juga akan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan dari setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Engkau berikan kami hikmat untuk kami dapat mengelolanya dengan benar dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya juga kami rindu diberkati dengan kebenaran firman. Kami pun membuka hati kami persiapkan hati kami, batin kami, pikiran. Kami percaya Tuhan, setiap hati yang siap, hati kami sudah digemburkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dengan hati yang gembur, kami siap kita dengan firman Tuhan. Dan biar benih itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, menuntut kami, membawa kami hidup tepat sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk yang baik. Selidiki setiap hati kami. Sungguh apakah kami mengasihi Kau dengan benar, sebab Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terus selidiki kami. Selidiki setiap hati kami, batin kami.
yang melebihi kasih kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, ingatkan kami dan kami mengandalkan Engkau. Karena itulah yang Tuhan bangun dalam setiap kehidupan, menanggalkan segala hak kami terlebih untuk menghibur Engkau dalam kehidupan. Kami mau Tuhan Yesus rindu selalu berubah, selalu rindu dijamah, sehingga hidup kami selalu diperbaharui. Biarlah hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang ada di dalam. Dan hidup kami bukan hanya untuk pribadi kami, tetapi kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya bahwa saat ini setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir, sudah melihat kesetiaan dan ketaatan mereka, mereka hadir di tempat, rindu mereka dijamah oleh kuasa-Mu mengalir atas setiap kehidupan. Dan kami rindu kebenaran firman, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Hamba yang dipakai saat ini Tuhan, sembunyikan hamba di bawah kaki salib. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba. Biarlah semuanya berhormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Ya, kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan, ya, penyertaan, perlindungan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Nah, saudara, firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi ini, saya pernah bawakan di Banjarmasin, tetapi saya rindu juga untuk membagikan di tempat ini. Ya, karena firman Tuhan inilah yang menjadi dasar, ya, hidup kita, supaya kita tetap kuat dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Kita buka di Roma, ya, sama aja saudara membuka firman Tuhan ini di Roma pasalnya yang ke-8. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita saudara. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Haleluya. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini luar biasa. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa sekarang kita tahu, berarti mereka sudah mengalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, apapun itu, baik persoalan, tantangan, sukacita yang kita alami dalam hidup ini, semuanya itu Allah turut bekerja di dalamnya. Artinya seizin Tuhan. Semuanya untuk apa? Mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini, merubah setiap kehidupan kita. Memang kita sudah dibenarkan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi saudara, hidup lama kita itu masih menempel. Maka ini yang dikatakan Rasul Paulus bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi jangan heran saudara, semakin saudara cinta Tuhan, semakin saudara mengasihi Tuhan, persoalan demi persoalan itu terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang dengan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan setiap kebaikan-kebaikan. Rasul Paulus mengalami pribadi dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat masa lalu Rasul Paulus tidak layak menurut penilaian manusia, tidak layak dia untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi yang tidak layak bagi manusia Tuhan layakkan. Amin. Dia seorang pembunuh teroris. Bahkan anak-anak Tuhan berapa banyak yang dia bunuh saudara.
Sehingga ketika dia bertobat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Ananias yang disuruh oleh Tuhan berkata kepada Tuhan, bukankah dia orang yang sudah membunuh anak Tuhan? Saudara, ini firman Tuhan. Dan saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu kehidupannya ya narkoba. Saudara, boleh lagi viral sekarang, siapa Pastor Adi Simon itu narkoba. Tatonya itu banyak banget di sini. Tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi saudara, Tuhan tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi Tuhan melihat hatinya. Amin. Makanya katakan Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Membentuk pribadi kita. Saudara, kalau firman Tuhan ini saudara kita cermati dan kita melihat ke dalam diri kita, benar Tuhan, kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku itu mengubah kehidupan saya, dan saya bisa ada sampai hari ini semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Semua orang punya masalah. Ada yang di sini yang tidak punya masalah? Pasti semuanya ada. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tetapi saudara, Tuhan memilih Daud bukan karena dia ahli dalam berperang, tidak. Bahkan orang tuanya tidak menganggap, tidak mempedulikan Daud. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan adakan upacara ini, jangan makan minum dulu sebelum Daud datang, orang yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, tidak ada satu tangan pun yang akan bisa menghalangi siapapun itu. Bagaimanapun caranya orang bisa menghalangi, tidak bisa. Karena kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah ketaatan. Tidak usah melihat kehidupan orang lain, tetapi terlebih dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat kehidupan orang lain, kita akan tertinggal. Saudara lihat pelayanan Rasul Paulus. Kita lihat, saya mau saudara untuk melihat ini di Kisah Para Rasul. Haleluya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 itu tentang Paulus di Filipi. Saudara lihat di sana ya. Maaf, Kisah Para Rasul pasal 16 maksud saya. Ini agak kabur saja. Kisah Para Rasul pasal 16. Ya, ini tentang Paulus ketika dia ada di Filipi. Saudara lihat bahwa ketika pelayanan Rasul Paulus saat di mana di Filipi, saudara, dia bertemu dengan seorang hamba yang dikuasai oleh Roh Tenun. Dia bisa membaca masa lalu bahkan masa depan. Itu orang dunia ya. Kalau bilang itu dukun. Dan tahu saudara bahwa ini praktek ini sering dilakukan di tengah jalan, dan rupanya perempuan ini adalah seorang budak. Dan ini menjadi keuntungan buat majikannya. Dan Rasul Paulus ketika bersama-sama Silas menyampaikan firman Tuhan, dia mengikuti dan berkata, dia ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara, kalau melihat perkataan itu, seakan-akan budak perempuan ini yang kemasukan Roh Tenun ikut juga tahu, ya, atau ikut juga menginjil, menyampaikan, memberitahukan ke orang lain. Mari datang dengar apa yang disampaikan Rasul Paulus. Tetapi saudara, iblis itu lihai dan dia seperti berhati malaikat. Dan Rasul Paulus tahu itu, makanya dia terganggu dengan keadaan itu. Makanya Rasul Paulus menegur, meneging, sehingga roh tenun yang ada dalam budak keluar. Dan tahukah saudara, ini asal mula kemarahan daripada majikannya, karena tidak ada lagi sumber pendapatan, karena budaknya itu tidak bisa lagi ya menjadi buku. Kemudian Paulus difitnah, dicaci maki.
Saudara lihat, diseret ke pasar dan dibawa kepada penguasa-penguasa Israel. Saudara, pertanyaannya, Paulus kan melayani Tuhan. Bisa dong Paulus komplain dengan Tuhan, Tuhan saya ini melayani Tuhan, saya ini setia dengan Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Mana pembelaanmu Tuhan? Tetapi apakah Rasul Paulus melakukan itu? Tidak. Karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, kalau mengalami hal seperti ini, mungkin bukan di dalam pelayanan, di pekerjaan saudara. Saudara sudah bertanggung jawab atas pekerjaan saudara, tetapi masih ada yang salah di depan pimpinan saudara, atasan saudara. Yang saudara harus lakukan adalah apa? Tetap bekerja dan bertanggung jawab, karena itulah pelayanan. Pelayanan bukan hanya di gereja saudara. Saudara bekerja, yang bekerja bertanggung jawab itu juga melayani Tuhan. Ya, sebagai dokter melayani pasien-pasien itu juga melayani Tuhan. Lakukan itu dengan tanggung jawab yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, ketika harus Paulus diseret, Silas diseret ke pasar, kemudian dibela di kampung saudara, tidak ada lagi harga dirinya. Diseret saudara, diseret, seorang hamba Tuhan diseret. Seperti apa ya kalau hamba Tuhan sekarang diseret? Tetapi hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada berkata, Tuhan saya berhenti. Tetapi saudara lihat, di dalam hatinya terbukti ketika kira-kira tengah malam, ketika dibawa ke dalam penjara bukan kayak sekarang, ya, diberi makan, difasilitasi. Kalau tempatnya itu tidak sesuai dengan undang-undang konflik, bahkan ya kalau sekarang polisi mungkin mengertak atau marah dengan narapidana itu karena ini HAM ya Pak ya, ada CCTV yang memantau. Tetapi dulu saudara dibawa ke dalam tempat yang tidak ada cahaya di sana, dipasung seperti dia seorang pembunuh, dipasung di sana tidak ada cahaya, tetapi ada cahaya Kristus di dalam hatinya. Amin. Dikatakan kira-kira tengah malam jam 12 saudara, dia berdoa menyembah Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kasihnya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Jika engkau mengikut Kristus, engkau harus membenci ayah ibumu, istrimu, anak-anakmu. Ini bukan berbicara kita harus benci secara elegan kepada istri kita atau orang tua kita, bukan. Tetapi berbicara tentang perbandingan kasih. Kasih kita itu kepada Tuhan melebihi segalanya. Amin. Jangan ada yang menghalangi ini saudara. Dikatakan bahwa tidak ada yang memisahkan kasih kita kepada Kristus, baik kelaparan, penindasan. Ini yang dialami Rasul Paulus. Dan saudara lihat kuasa doa. Rupanya saudara kalau kita melakukan seperti ini, ada sukacita, ada pengampunan, maka terjadi kuasa Tuhan luar biasa. Saudara, pernah saudara berdoa sendi-sendi tiang-tiang itu bergoyang seperti gempa bumi? Rasul Paulus pernah melakukan itu. Paulus dan Silas berdoa, sendi-sendi penjara terlepas. Sendi-sendi berbicara saudara tentang persoalan, tantangan, bukan hanya dalam diri kita, tetapi persoalan orang lain. Ketika kita berdoa, ketika ada pengampunan, ada sukacita, maka orang sakit pasti sembuh. Amin. Saudara dan saya sudah diberikan kuasa, bukan hanya kepada pendeta, tetapi saudara dan saya. Saudara bisa berdoa kepada orang sakit. Jangan tunggu panggil pendeta terlalu jauh, nanti keburu
nanti pasiennya, nanti itu orang keburu mati. Doakan tumpang tangan saudara. Saudara lihat, ketika sendi-sendi penjara itu terlepas, semua orang yang tawanan yang di dalam saudara melihat itu. Tetapi yang luar biasanya, tidak ada satu napi pun yang keluar. Bahkan mereka juga merasakan sukacita uratan Tuhan hadir di dalam penjara. Inilah tadi yang dibilang, bahwa mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Seisi penjara itu bisa mendengarkan, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Tuhan kirim Rasul Paulus ke penjara walaupun dengan cara apa? Dicaci maki, dihina, direndahkan. Tetapi itulah caranya Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan itu unik. Kita tidak mengerti, memahami. Kadang-kadang kalau menurut cara kita, Tuhan Yesus kalau bisa yang baik-baik aja dalam pelayanannya. Tidak usah yang seperti itu. Tidak sanggup saya dalam hal seperti ini. Tetapi saudara, dikatakan firman Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sekali lagi saudara, kalau ada proses kekurangan dalam hidupmu, apapun itu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ingat bahwa Tuhan lagi bekerja untuk membentuk saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang luar biasa, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara lihat, ketika dikatakan bahwa kepala penjara itu tahu bahwa sendi-sendi penjara itu terlepas, pintu-pintu semua terbuka, maka dia mulai ketakutan. Tetapi Rasul Paulus, ketika dia melihat bahwa kepala penjara itu menghunus pedang untuk membunuh diri, Rasul Paulus yang penuh dengan pengampunan, Rasul Paulus yang penuh dengan hati Kristus itu, dia katakan, janganlah engkau apa-apakan diriku. Kami semuanya, artinya bukan hanya Silas, tetapi semua narapidana itu masih ada di situ. Saudara, alangkah luar biasanya, alangkah sukacitanya kepala penjara ini yang tadinya tidak kenal Tuhan, mulai terbuka hatinya. Dan dia bertanya kepada Paulus, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Ini kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau dan seisi rumahmu pasti selamat. Amin. Percaya bukan hanya sebagai status kita sebagai orang Kristen, tetapi mempercayakan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan memang tidak gampang. Hidup benar ada prosesnya, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita diajar, diingatkan oleh Tuhan. Ketika kepala penjara ini mendengar perkataan daripada Paulus, hatinya langsung, saudara, yang tadinya ketakutan, dia merasakan sukacita yang luar biasa, belum pernah didapati dalam kehidupannya. Orang-orang yang ditindas, dihina, dicaci maki, bahkan didera, dicambuk, saudara, tetapi orang itu penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin ada orang yang mungkin mau menyingkirkan saudara, karena kita di tengah-tengah serigala, saudara, pasti sering terjadi hal seperti itu. Ada orang yang mungkin mau menyingkirkan saudara, yang kita harus lakukan adalah apa? Tetap mengampuni. Amin. Tetap mengampuni, karena kadang-kala orang-orang seperti itu justru dipakai oleh Tuhan sebagai jembatan kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Mengampuni berarti melupakan. Tidak ada yang sempurna kita di dunia ini. Semua kita telanjang di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara, lihat bagaimana ketika Paulus melakukan ini, terbukalah hatinya kepala penjara ini, dan dia katakan, mari dalam rumah. Di sana ada keluargaku yang belum kenal Tuhan. Di sana ada istriku yang belum kenal Tuhan. Di sana ada anakku yang belum kenal Tuhan. Lewat ini, saudara, dikatakan firman Tuhan, seisi rumah, semua keluarga daripada kepala penjara ini
diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Inilah yang dikatakan tadi firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Saudara mungkin berkata, iya benar ya. Dulu waktu terjadi persoalan dalam kehidupan saya, rasa-rasanya dunia sudah mau kiamat. Tetapi justru lewat persoalan itu, justru saya melihat berkat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan saya. Amin. Jadi saudara, ketika terjadi sesuatu, jangan langsung ambil keputusan mempersalahkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ada melayani saudara, satu keluarga. Ya, ketika bulan Juli, satu keluarga ini terpapar virus corona. Kalau saya bilang terpapar ya, alumni katanya ulas saya. Alumni. Dan saat itu dia katakan, dia bersaksi, satu, saya mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa harus terjadi demikian? Bukankah saya sudah setia kepada Tuhan? Bukankah saya sudah memberikan hidup saya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Tapi kenapa semua keluarga saya harus mengalami hal-hal yang menakutkan? Anaknya masih kecil sudah. Tetapi justru di dalam perjalanan ini saudara, dia melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Amin. Istrinya bersaksi, saya Pak, waktu berdoa, saya melihat badan saya itu kecil, tetapi saya melihat salib itu dengan terang yang luar biasa, seperti kayak matahari itu terbenam, cahayanya seperti itu. Saya bilang itu tanda kehadiran Tuhan. Saat ini saudara, dia katakan, saya baru mendengar pujian. Dulunya saya tidak pernah peka seperti itu. Kalau saya mendengar pujian sekarang ini, pujian apapun, lalu rohani, saya sudah meneteskan air mata. Inilah kasih yang mula-mula. Amin. Tuhan bentuk saudara dan saya. Saudara pulang dari tempat ini. Kalau saudara mungkin mengalami hal-hal yang demikian dalam kehidupan saudara, hal-hal terberat dalam kehidupanmu, belajar kita menjadi pribadi yang rendah hati seperti Rasul Paulus. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak seperti Rasul Paulus, dia kan seorang hamba Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia juga manusia biasa sama dengan saudara dan saya. Dia juga mengalami persoalan sama dengan saudara dan saya. Hari ini saudara, kita pulang dari tempat ini. Biar kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saya dibentuk sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan. Saya sering sampaikan kepada orang-orang yang saya layani, kalau engkau mengalami hal seperti ini, jangan pernah luntur kasihmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan seperti Daud. Dia seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, tetapi ketika dia pulang bersama pengikut-pengikutnya ke Siklag, dia melihat rumahnya habis terbakar. Bahkan istri dan anak-anaknya, semua pengikut-pengikutnya, keluarganya semua ditawan oleh orang Amalek. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Daud itu juga yang harus dilakukan dalam hidup. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, berbicara tentang kapasitas iman. Amin. Pada level iman kenaikan, saudara, Tuhan tidak mau saudara kita hanya seperti itu. Sekarang hari-hari ini Allah yang jahat. Mari saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, katakan Tuhan Yesus yang terbaik. Dan tidak selamanya, ini janji Tuhan, tidak selamanya kita dibiarkan ada dalam keadaan seperti itu. Justru kita akan menghasilkan buah yang matang, emas yang murni, berbicara tentang keteguhan. Dan kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dan orang-orang akan hanya terheran-heran melihat kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semua. Saya mengajak pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, orang bisa bantu saya. Kita akan pujian.
Dia. Haleluya. Musim akan selalu bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu mengalir
Shirabatan Dalabalamas Shirabalamas Shirabatan Dalabalamas. Katakan ini untuk Dia sendiri akan menjamah jamahan kuasa dan mengalir atas hidup yang sakit hari ini, bagi yang sakit pada bagian paru-paru, jantung, usus besar, usus halus, yang terkena mah kronis. Hamba berdoa dari tempat ini dan hamba percaya kuasa Tuhan sendiri yang menyembuhkan mereka. Bukankah ketika kami memiliki iman seperti seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dia punya iman ketika dia menjamah ujungan daripada Tuhan Yesus, maka dikatakan firman Tuhan seketika itu juga dia merasakan kesembuhan, dia merasakan kelepasan. Dan kami percaya Tuhan Yesus saat ini, hari ini, kami menerima kelepasan, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Kami percaya semua kami yang hadir pada pagi ini, semua kami ada dalam berkat Tuhan, semua kami ada dalam sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur berdoa yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Salam, puji nama Tuhan. Saya percaya semua jemaat yang hadir buat siang hari ini semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada siang hari ini. Atas nama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada hambanya Bapak Darman Papara yang sudah memberi saluran berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan langsung saja untuk jadwal kegiatan Bukester. Untuk semua kegiatan ibadah keluarga, ibadah pemuda dan semua masih liburkan. Tapi untuk ibu-ibu ibadah BBI akan diadakan pada hari Selasa jam 5 sore bertempat di rumah di Akitan atau di Sungai Sumba. Dan untuk pokok-pokok doa kita ada 8 poin, mulai dari gembala sidang sampai rumah di Akitan. Itu terus kita dukung di dalam doa kita. Dan mungkin untuk yang berulang tahun pada bulan ini, atas nama seluruh jemaat mengucapkan selamat berulang tahun, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk penyerahan anak seperti biasa dilaksanakan pada minggu kedua. Bagi yang ingin dilayani bisa menghubungi Ibu Yuli. Itu juga dengan untuk bagi jemaat yang sudah menikah namun belum melalui pemberkatan gereja bisa menghubungi Ibu Yuli yang mau dilayani. Mungkin saja. Dan untuk tambahan laporan kas keuangan GBSter Banjarbaru per bulan Oktober untuk kas jemaat untuk penerimaan kolektor tanggal 3 Oktober 2021 berjumlah Rp461.000. Kemudian kolektor tanggal 10 berjumlah Rp446.000. Kemudian kolektor tanggal 17 Oktober berjumlah Rp422.000. Kemudian kolektor tanggal 24 Oktober berjumlah Rp404.000. Kemudian kolektor tanggal 31 Oktober berjumlah Rp554.000. Untuk pengeluaran sebesar Rp550.000 dan kado awal berjumlah Rp2.287.000 dan saldo akhir dengan penerimaan tadi berjumlah Rp84.144.000. Kemudian untuk sewa hotel
Untuk bantuan pelayanan tanggal 3 Oktober berjumlah Rp332.000. Bulan uang taburan berjumlah Rp110.000. Kemudian untuk sewa hotel untuk bantuan pelayanan tanggal 10 Oktober berjumlah Rp400.000. Bulan uang taburan Rp380.000. Kemudian bantuan pelayanan untuk tanggal 17 Oktober berjumlah Rp252.000. Uang taburan Rp100.000. Kemudian untuk tanggal 24 Oktober untuk bantuan pelayanan berjumlah Rp179.000. Kemudian uang taburan Rp305.000. Kemudian tanggal 31 Oktober untuk bantuan pelayanan sebesar Rp455.000. Kemudian uang taburan berjumlah Rp450.000. Kemudian ada tambahan dari yang kita sebutkan berjumlah Rp2.844.000. Dan untuk sewa hotel tadi awal berjumlah Rp5.032.000. Kemudian ditambah pemasukan untuk bulan Oktober berjumlah Rp5.807. Dari saldo akhir berjumlah Rp10.839.000. Kemudian untuk Busmaster untuk kas pembangunan untuk penerimaan tanggal 3 Oktober berjumlah Rp270.000. Kemudian penerimaan kas pembangunan tanggal 10 bulan 10 berjumlah Rp80.000. Kemudian penerimaan tanggal 17 Oktober sebesar Rp160.000. Kemudian penerimaan tanggal 24 Oktober berjumlah Rp230.000 ditambah Rp200.000. Kemudian tanggal 31 Oktober penerimaan sebesar Rp190.000. Untuk Musmaiter untuk saldo awal berjumlah Rp22.252.000 ditambah penerimaan sebesar Rp100.130.000. Dari saldo akhir berjumlah Rp23.382.000. Kemudian untuk laporan keuangan sosial untuk saldo awal berjumlah Rp5.985.000. Kemudian uang masuk sebesar Rp80.000. Jadi saldo akhir berjumlah Rp6.065.000. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya minta maaf, dan selanjutnya saya terdapat. Jadi tolong kita perhatikan bersama-sama untuk uang sosial itu tanggung jawab kita bersama ya, dari kita untuk kita. Jadi mohon perhatiannya, hanya Rp20.000 saja per kepala keluarga. Semua kita tanpa terkecuali, baik itu pendeta, pelayan, jemaat, semua kita benar tanggung jawab di dalamnya. Karena itu sekali lagi dari kita untuk kita. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Kemudian untuk WBI kita majukan jamnya jam 4:30 ya, supaya tidak terlalu sore selesainya. Kan 1 jam selesai, kita kembali lagi ke aktivitas kita. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa dalam segenap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya itu berkenan depan hadirat-Mu Bapa, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Karena Bapak dalam setiap langkah kami selanjutnya dalam hari-hari kami juga, kami senantiasa mohon pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinan daripada firman-Mu yang akan terus memampukan kami melangkah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tegur kami ketika kami melakukan kesalahan, tegur kami ketika kami sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan, namun bawa kami terus untuk melangkah sesuai dengan firman Bapa. Ubahkan hidup kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena yang kami rindukan adalah tak hanya mencari hadirat-Mu, supaya kemuliaan Kristus terus nyata dalam kehidupan kami semua. Kami percaya setiap kami pagi hari ini boleh mendapatkan berkat surga yang luar biasa untuk kami bawa ke dalam kehidupan kami masing-masing.
dalam hidup rumah tangga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami semua. Kemuliaan Kristus, kasih sayang Kristus menuntun setiap langkah kaki kami. Para pelayan yang sudah ambil bagian juga dalam pelayanan, biar Tuhan hidup kami senantiasa juga kami arahkan kepada Engkau. Biar kami sungguh-sungguh melayani Engkau, bukan karena kami bisa, bukan karena keahlian kami, tapi semata-mata semua karena kasih karunia. Dan ajar kami untuk rendah hati, ajar kami menghargai kasih karunia itu Bapa, untuk kami tetap hidup takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan itu. Biar ketujuh roh Allah itu terus memimpin hidup kami dari hari ke hari. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, biar Tuhan juga Kau pakai dia, kasih karunia bertambah demi kasih karunia dalam kehidupan hamba Tuhan Yesus. Jika benar-benar dalam pembalaannya Tuhan, membawa seluruh sidang jemaat domba yang Kau percayakan untuk hidup takut akan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan, dilakukan. Hikmat marifat-Mu Engkau tambah-tambahkan atas hidup hamba-Mu Tuhan, kekuatan, kesehatan, demikian juga umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu Tuhan menuntun hamba-Mu untuk tetap hidup melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Siapapun kami bagi yang belum sempat hadir, kami percaya penyertaan-Mu juga menyertai mereka. Engkau tetap terus gerakkan roh mereka untuk mereka tetap taat juga kepada-Mu, tetap takut akan Tuhan. Hidup kami dari hari ke hari semakin kami mencintai Tuhan, semakin kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami serahkan seantero hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tak ada satupun yang terlepas daripada pemandangan kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan, kami percaya bangsa kami Indonesia ada di hati-Mu, kota kami, provinsi kami Kalimantan Selatan ada di hati-Mu Tuhan. Tolong kami semua, biarlah kami boleh merasakan damai sejahtera Allah selama kami berada di kota kami, selama kami berada di bangsa ini. Hikmat marifat Engkau berikan kepada para pemimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lawatan Allah terjadi pagi hari ini, sehingga yang sakit boleh mendapatkan kuasa lawatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan baru bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami totalitas ke tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam sepanjang perjalanan kami. Tuhan singkirkan segala pemaut roh kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus, dan malaikat-Mu akan Engkau utus untuk menyertai sepanjang perjalanan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita semua sidang jemaat yang mengasihi Allah, kita mengarahkan hati kita kepada Kristus. Kita mengangkat kedua tangan kita dan kita minta berkat daripada Tuhan. Mari kita membawa segala berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan dengan Roh Kudus-Nya yang terus menuntun kita, memimpin kita, menolong kita, mengarahkan kita untuk kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa menghasilkan buah dari pertobatan kita dan menjadikan kita saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima segala berkat Allah ini. Haleluya. Kita angkat pujian, kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan.
Tuhan.